Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Farel Muhammad Gauzan dari kelas HK25F. Sebelumnya, saya akan membawa suatu kasus yang akan saya analisis apakah kasus tersebut merupakan suatu tindakan pidana. Kasus yang saya akan bawa adalah kasus seorang ABK kapal yang dijerat hukuman mati dikarenakan membawa 2 ton narkotika. Kasus ini menjerat Fandi Ramadan, seorang ABK kapal tanker Sea Dragon yang dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum setelah kapalnya kedapatan membawa sekitar 2 ton sabu di perairan Kepulauan Riau pada Mei 2025. Meskipun dituntut maksimal, Fandi melalui kuasa hukumnya dan didukung oleh tokoh penting seperti Hotman Paris melakukan pembelaan dengan argumen bahwa ia hanyalah pekerja kecil yang tidak mengetahui isi muatan narkotika di laut. Kontroversi muncul karena publik dan Komisi 3 DPR RI menilai tuntutan ini tidak adil jika menyasar ABK di level terbawah, sementara aktor intelektual dan pemilik modal di balik penyelundupan besar tersebut belum berhasil ditangkap. Yang pertama, apakah peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana? Menurut saya, benar peristiwa tersebut adalah tindak pidana. Secara objektif, telah terjadi penyelundupan narkotika jenis sabu seberat hampir 2 ton menggunakan kapal Sea Dragon. Perbuatan mengangkut, menjadi perantara, atau menguasai narkotika golongan 1 dalam jumlah besar merupakan pelanggaran berat terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Meskipun Fandi mengklaim tidak tahu isi muatan, secara formal ia berada di atas kapal yang memuat barang terlarang tersebut saat penangkapan oleh aparat di Tanjung Balai Karimun. Yang kedua, apakah jenis hukum pidana yang paling relevan? Menurut saya, jenis hukum paling relevan dalam kasus ini adalah hukum pidana khusus. Alasannya karena kasus ini tidak diatur dalam KUHP umum, melainkan dalam aturan hukum yang spesifik, yaitu Undang-Undang Narkotika. Kejahatan narkotika dikategorikan sebagai extraordinary crime yang memiliki sanksi sangat berat termasuk hukuman mati. Selain itu, relevan juga dibahas mengenai hukum pidana material terkait unsur mens rea atau niat jahat, karena perdebatan utama dalam kasus Fandi adalah apakah ia memiliki niat melakukan kejahatan atau hanya korban tipu daya kapten kapal. Yang ketiga, fungsi hukum pidana apa yang paling terlihat? Menurut saya, fungsi yang paling dominan terlihat adalah fungsi represif, karena negara melalui jaksa penuntut umum atau JPU menggunakan hukum pidana sebagai instrumen untuk menindak tegas pelaku peredaran narkoba dengan menuntut hukuman mati. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jerak bagi anggota sindikat narkoba lainnya. Namun, muncul juga fungsi melindungi yang disuarakan oleh Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat dan Penasihat Umum Hukum, yaitu Hotman Paris, di mana hukum pidana seharusnya melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan atau salah sasaran penegakan hukum. Yang keempat, tujuan hukum pidana apa yang hendak dicapai? Secara normatif, tuntutan mati tersebut mengajar tuntutan retributif atau pembalasan dan prevensi hukum. Retributifnya memberikan sanksi setimpal atas bahaya besar yang ditimbulkan oleh 2 ton sabu bagi masyarakat. Prevensi hukumnya memberikan peringatan keras kepada publik agar tidak terlibat dalam jaringan narkotika internasional. Namun, dari sisi pembelaan, tujuan yang diharapkan adalah keadilan korektif, yaitu memastikan hukuman hanya dijatuhkan kepada mereka yang benar-benar memiliki kesalahan. Lalu yang terakhir, apakah penerapan hukum pidana sudah mencerminkan tujuan ideal? Menurut saya, belum sepenuhnya mencerminkan tujuan hukum pidana secara ideal. Tujuan hukum pidana yang ideal harus menyeimbangkan antara kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan. Dalam kasus Fandi, terdapat indikasi kuat terjadinya ketidakadilan substantif.
Pengabaian gradasi kesalahan Fandi hanyalah ikan kecil atau buruh lapangan yang baru bekerja selama 3 hari. Menyamakan tuntutan mati antara ABK yang tidak punya kendali dengan aktor intelektual atau pemilik kapal adalah bentuk kegagalan dalam melihat proporsionalitas hukumannya. Dalam masalah mensreanya, hukum pidana tidak boleh hanya melihat fakta fisik, tetapi juga harus membuktikan niat jahat. Jika Fandi benar-benar dibohongi oleh kapten yang menyebut muatan itu emas atau uang, maka unsur kesengajaan dalam tindak pidana narkotika tidak dipenuhi. Dan juga hukuman mati sebagai alternatif terakhir berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru. Hukuman mati seharusnya menjadi jalan terakhir dengan masa percobaan. Tuntutan mati yang tergesa-gesa tanpa menyentuh bandar besar menunjukkan bahwa hukum masih cenderung tajam ke bawah dan tumbuh ke atas pengorbanan mereka yang rentan secara ekonomi dan posisi tawar. Mungkin segitu saja analisis kasus yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah perbuatan. Terima kasih.